Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ustadz Hadi Basuni selaku Kepala SD Al-Furqon Jember, Ustadzah SD Al-Furqon yang telah gabung di pertemuan kita pada pagi hari ini, yang kami hormati ayah bunda wali murid SD Al-Furqon kelas 1 hingga kelas 6 yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan pernah bisa menghitung. Maka menjadi kewajiban kita untuk selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan itu membawa keberkahan untuk kita semua, membawa keberkahan untuk kehidupan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salatan wassalaman, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita imani, yang kita yakini hanya dengan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita yakini dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz-ustadzah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan penjelasan dari Kepala Sekolah SD Al-Furqon, Ustadz Hadi Basuni, tentang bagaimana nantinya di semester 2, terutama untuk ayah bunda yang menjemput putra-putrinya dengan kendaraan roda 4 atau mobil. Sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita hingga akhir kegiatan diberikan kelancaran, berikan pemahaman, dan mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk arahan, kemudian juga sosialisasi yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Hadi Basuni. Pada Ustadz Hadi Basuni, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Kita semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat dari sisi ruhiyah dan jasadiah, dan mudah-mudahan Allah selalu menjadikan diri kita semuanya termasuk golongan hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz Bahri dan ayah dan bunda
Mohon maaf, masih kecil Ustaz Farid suaranya. Volumenya agak dibesarkan. Ini sudah full Full ya? volumenya. Oke, Iya, insya Allah. ya berarti ada gangguan pada perangkat mungkin ya. Ya, terima kasih Ustaz Fahri dan terima kasih banyak juga pada ayah dan bunda yang di kesempatan berbahagia ini menghadirkan diri untuk memenuhi undangan kami yang sebenarnya ini adalah waktu-waktu yang memang momen untuk keluarga, sehingga kalau saya lihat di sini masih dari ayah dan bunda mungkin dengan keluarga masih ada yang berada di kendaraan yang mungkin di akhir apa ini Ustadz Fahri ya, liburan ya, untuk Akhir liburan. pekan weekend. Ya, mudah-mudahan eh, diberi kelancaran di dalam perjalanan, bi amanillah, dan semoga dalam penjagaan Allah semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf juga kepada ayah bunda yang mungkin walaupun tidak bepergian, tapi di hari Sabtu ini yang kemarin sebenarnya sudah kami undang di Unmuh, juga di hari efektif yang memang sebagian besar dari ayah dan bunda juga sama, mungkin sudah di akhir tahun yang mungkin penuh dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di kesempatan yang berbahagia ini nanti tidak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya mengingatkan saja bahwa alhamdulillah sudah terlalui di semester 1 yang diakhiri ditandai dengan penerimaan rapot kemarin tanggal 21, dan insya Allah akan memulai kembali anak-anak belajar di semester 2 yang akan dimulai tanggal 2 Januari 2024. Yang kemarin saya sampaikan bahwa di semester 2 itu pun nanti juga banyak kegiatan, termasuk ada kegiatan spiritual kita yang kita anggap adalah momen yang luar biasa, yaitu datangnya bulan Ramadan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, hanya mengingatkan kembali saja bahwa pada saat akhir-akhir semester 1 kemarin memang kembali ada ya sedikit memang ada keluhan dari warga sekitar yang berkenaan dengan macetnya lalu lintas, terutama yang roda 4. Qadarullah pada saat itu memang hujan yang pertama kali di pagi hari, yang sehingga dari warga bersilaturahmi ke sekolah untuk berupaya dan berusaha ikut serta mencarikan solusi-solusi, dan harapannya juga di situ memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk semuanya, mulai dari warganya sendiri, untuk wali murid, untuk sekolah, dan yang terpenting lagi rasa aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan kemarin secara teknis yang sudah dilalui, dan alhamdulillah terima kasih banyak ayah dan bunda dengan beberapa solusi kemarin, dengan pemecahan arus kendaraan roda 4 dan dari dipecah menjadi 2 di gang 5 dan gang 7, itu juga mempengaruhi kemacetan di salah satu gang, terutama gang 7 yang lurus dengan masjid, termasuk nyuwun ngapunten dengan sangat, jadi tidak disepakati juga tidak ada wali murid yang pada saat jam-jam mengantar
maupun jam-jam menjemput untuk parkir di sekitar jalanan. Sehingga kalaupun ada keperluan, ada kepentingan ke sekolah, bisa menunggu terlebih dahulu di waktu-waktu yang memang di situ aman untuk bisa memarkir kendaraan roda 4-nya. Dan beberapa juga upaya tentang pengaturan jam kedatangan dan jam kehadiran, kedatangan, kehadiran, dan kepulangan. Yang saat itu sudah kita coba bahwa untuk jam kedatangan kita sempat uji cobakan, yaitu di sesi 1 di jam 6.45, itu untuk kelas 1 sampai 3 sebagai maksimal mereka harus masuk ke sekolah. Dan untuk kelas atas jam 7.15 sebagai akhir dari masuk ke sekolah. Cuman memang perlu kami sampaikan bahwa setelah kami uji coba lagi dengan secara keseluruhan kita bandingkan secara keseluruhan pada saat mengantar kedatangan anak-anak, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan dibagi dengan 2 sesi tadi itu, ternyata tidak terlalu signifikan perbedaan kemacetan yang terjadi di situ. Sehingga untuk semester 2, sekali lagi semester 2, ini nanti akan kami putuskan untuk kembali bahwa kedatangan anak-anak tetap maksimal di pukul 6.45. Selain itu semuanya, ada hal-hal yang mendasar yang kita pertahankan supaya anak-anak tetap datang di pagi hari, yaitu bagaimana mereka, terutama yang kelas tinggi, kelas kakak, kelas 4, 5, 6, yang mulai dari kelas 1 dibiasakan untuk bangun pagi, lalu berangkat pagi. Jadi apalagi anak-anak itu ada yang beberapa yang mungkin jam 6 itu sudah datang, jam 6.15 sudah mulai banyak, jam 6 apalagi jam 6.30 itu sudah mulai banyak. Maka kita pertahankan pembiasaan baik itu, pembiasaan bagaimana mereka anak-anak yang biasa bangun pagi itu tidak terusak kembali dengan perubahan jam itu. Ya, tetap mempertimbangkan yang kami sampaikan, insya Allah masih bisa diatasi untuk kedatangan dengan syarat, sekali lagi dengan syarat memang mobil kendaraan roda 4 yang kami harapkan di sini, karena wewenang kami di sekolah adalah untuk wali murid, itu tidak berparkir. Kalaupun ada kepentingan, keperluan, mohon mungkin menunggu waktu di saat waktu-waktu yang masih sepi. Lalu termasuk teknis juga penurunan anak-anak. Jadi satu contoh mungkin selama ini atau mungkin beberapa mobil yang mengantar putra putri ayah dan bunda mungkin masih pada saat menurunkan masih harus menunggu mobil itu posisi di depan sendiri. Tidak, untuk berikutnya dengan penambahan personil teman-teman dari tenaga kependidikan, dari TU dan sebagainya, dengan dari karyawan, sehingga bisa jadi deretan mobil 1, 2, 3 mulai depan sampai belakang itu bisa mulai diturunkan, gitu ya. Jadi ya berkenaan dengan mungkin ayah dan bunda ada anak, terutama anak-anak yang kelas bawah yang memang harus dibukakan pintu, kami dengan senang hati teman-teman akan membukakan pintu, dan mungkin perlu dibantu berkenaan dengan mungkin turunnya
mobilnya besar, mobilnya tinggi, tapi anaknya anak-anak kecil yang di situ juga butuh bantuan dari teman-teman satpam maupun bantuan dari teman-teman dari karyawan, dari tenaga kependidikan, itu pun dengan senang hati itu akan kami sampaikan ke teman-teman yang mendampingi. Cuman memang sekali lagi juga kami pesan tetap sebagai bentuk latihan anak-anak, terutama anak-anak yang kelas atas, kelas tinggi, yang mungkin dari sisi tubuhnya besar, lalu dari kemandiriannya juga memang perlu dilatih. Terus saya mungkin juga ayah bunda yang mengantar mungkin bisa memberi arahan, memberi motivasi, penguatan, mungkin tanpa menunggu dibukakan, bisa membuka sendiri dan turun sendiri. Itu pun juga salah satu upaya untuk memperlancar bagaimana lancarnya kendaraan roda 4 itu bisa terpecahkan. Seperti itu. Lalu berikutnya eh, yang memang agak rawan untuk perihal kemacetan ini memang pada saat di jam sore. Yang jam sore itu adalah jam yang memang di situ eh, bisa jadi karena memang berbarengan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini teman-teman juga masih menyusun bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin bisa jadi menjadi salah satu dampak kemacetan dan membuat wali murid juga harus parkir, itu pun ini kami masih kita upayakan. Satu contoh misalkan yang sebelumnya kami sampaikan bahwa kelas 4, 5, dan 6 yang di situ pulangnya bersamaan. Yang saat itu juga ada kelas adik yang baru diantar untuk mengikuti ekstra. Dan mengharuskan atau mungkin ada beberapa wali murid yang harus parkir. Sehingga memang sekali lagi kami menghimbau untuk tetap tidak memarkir kendaraan terutama roda 4 pada saat jam-jam perpulangan anak-anak kita atau mungkin selama berlangsungnya kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi kita ketahui bahwa di situ di masjid sebelah SD Al Furqon yang tempat anak-anak menunggu, di situ di jam sore biasanya ada kegiatan TPQ, yang di situ ada penjual, banyaknya mungkin pengantar, ditambah pengantar dari wali murid TPQ, itu juga menambah begitu ya, menambah kekreditan yang ada di situ. Sehingga kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk roda 4 sekali lagi tidak parkir di sekitar situ pada saat jam-jam yang memang di jam pulang maupun jam kegiatan ekstra kurikuler. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, selain itu juga yang jelas memang kita berupaya dalam penertiban ini kami sudah mencoba untuk silaturahmi ke Satlantas dan Ustadz Fahri bersama bagian itu, yaitu Ustadzah Rif'ah. Alhamdulillah sudah ke Satlantas dan meminta bantuan personil untuk membantu teman-teman. Walaupun pada saat itu sebenarnya jadwalnya tidak harus setiap hari, tidak. Tapi ternyata sekali lagi di akhir tahun ini, personil banyak yang masih harus ada kegiatan di beberapa titik, sehingga kemarin masih belum terlaksana. Walaupun pada saat itu dari Bapak Kanit dari Satlantas sudah menyampaikan siap untuk untuk mengirim personilnya yang pada saat itu berjanji ada 2 orang. Ini kita berupaya tetap meminta bantuan dari pihak
pihak kepolisian, yaitu khususnya di Satlantas. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, lalu mungkin ini juga perlu saya sampaikan. Kalaupun ada berita-berita yang mungkin eh, menjadi salah satu bahasan di warga maupun di sekolah maupun mungkin bisa jadi di wali murid. Satu contoh misalkan ayah bunda yang luar biasa baik hati menurut saya karena melihat teman-teman security yang luar biasa ya kepanasan ya kehujanan sehingga memberikan mungkin ada rezeki sehingga diberikan kepada teman-teman. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang yang sudah tersampaikan kepada teman-teman. Cuman memang eh, perlu mungkin kalaupun ayah bunda punya niat misalkan memberikan berbagi rezeki kepada teman-teman mungkin sekali lagi untuk tidak menimbulkan sesuatu hal gitu ya di titik ini tempat basah di titik ini tempat kering di titik ini begitu tidak ada istilah itu ya monggo kalaupun memang mau memberikan eh, tidak sekali lagi tidak harus kali ya tidak harus diberikan pada saat itu tidak kali tidak tapi sekali lagi kami tidak berharap itu sekali lagi kami tidak berharap itu karena teman-teman insya Allah sudah tahu tanggung jawab yang memang harus dilakukan kalaupun ada rezeki apalagi biasanya Jumat Berkah alhamdulillah memberikan sampai sekian kotak nasi itu terbagikan semua dan merata. Tapi kalau mungkin jenengan biasa memberikan hanya satu orang, dua orang itu yang kadang menjadikan perihal yang tidak nyaman untuk lingkungan penjagaan di teman-teman ya khususnya di bagian security. Itu. Lalu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, untuk berikutnya, sekali lagi untuk berikutnya yang sempat juga tersampaikan dan kita hadirkan dari Dinas Perhubungan, ada beberapa mungkin solusi-solusi selain solusi yang sempat tersampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan apa istilahnya Ustadz Fahri yang angkot itu Ustadz? Angkot pelajar. Angkot pelajar angkot pelajar alhamdulillah saya dengan Ustadz Fahri ditemani oleh Bapak Ireng yang beliaunya selaku humas komite sekaligus juga Bapak RW sekitar situ di lingkungan RW 26 alhamdulillah sudah silaturahmi ke sana jadi sampai kami berbincang tentang kondisi kendaraannya, berbincang, menanyakan tentang detail bagaimana nanti penjemputannya dan sebagainya. Itu kami sudah silaturahmi dan kemarin memang sempat ditanyakan. Cuman kembali bahwa itu adalah salah satu solusi upaya kami untuk memfasilitasi ya memang nyuwun ngapunten kalaupun dari sisi kendaraannya jauh sekali lagi jauh dari sisi kondisi baik tidaknya tapi dari Dinas Perhubungan kemarin menyampaikan berupaya memilihkan yang terbaik walaupun mungkin untuk tahun ini launching Ustaz Fahri ya untuk tahun 2024 dan kendaraannya terbatas sehingga memang kemarin sebelum rapotan sempat bertanya dari pihak Dishub mau disiapkan berapa armada begitu ya. Cuman sekali lagi nanti akan kami tawarkan ke ayah dan bunda yang sistemnya nanti akan dibuat pos-pos gitu, titik-titik gitu ya titik-titik tertentu. Satu contoh misalkan ada yang
misalkan terkumpul ada anak sekitar mungkin 6 sampai 10 gitu ya, atau 12 anak yang ada di daerah barat yang dekat dengan Tawangalun misalkan, maka titiknya adalah di Tawangalun. Ada juga yang mungkin titiknya ada di daerah Tegal Besar misalkan, di perumahan, maka di situ akan kita tempatkan satu kendaraan yang secara komunikasi sebelum itu terjadi nanti akan ada semacam pertemuan dari Dinas Perhubungan, dari pihak yang nanti bertanggung jawab di kendaraan, yaitu angkotnya, termasuk wali murid, yang di situ nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan. Dan itu insya Allah akan terpantau terus, mulai dari awal berangkat sampai nanti Nanda sudah nyampe di sekolah, itu pun berupaya untuk dikomunikasikan ke wali murid. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ini nanti juga insya Allah akan kami set kembali berkenaan dengan mungkin di tahun ajaran baru kemarin sudah tersampaikan ke ayah dan bunda, yaitu fasilitas antar jemput yang insya Allah dikoordinir oleh yayasan. Itu pun juga ada. Jadi itu lalu yang keempat ini juga mungkin menjadi salah satu solusi mungkin dari ayah bunda yang dalam satu perumahan misalkan, yang di situ bisa bisa menggunakan satu kendaraan untuk tiga anak yang bertetangga dekat, atau mungkin syukur-syukur lebih dari itu sudah sedikit banyak mengurangi eh, masuknya kendaraan roda 4 di Raden Patah. Jadi seperti itu, dan yang paling akhir solusinya ya itu pun juga ini kembali kepada kondisi masing-masing ayah dan bunda. Kalaupun masih bisa menggunakan roda 2, itu pun juga akan lebih baik lagi, apalagi ayah dan bunda bisa mengantar sampai di depan sekolah, dan alhamdulillah kalau diantar dengan roda 2 itu bisa melihat Nanda sampai masuk ke halaman. Jadi itu beberapa solusi-solusi ayah dan bunda. Jadi itu pun tidak harus diambil, artinya di ya wajib bukan tidak, tapi ini adalah solusi-solusi bagaimana kita memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk semuanya, dan yang paling penting secara umum untuk kekondusifan berlangsungnya pendidikan yang ada di SD Al Furqon Jember ini. Itu mungkin Ustadz Fahri, ini sebenarnya saya hanya mengingatkan karena pertemuan yang pertama sudah ada kemarin pada saat rapotan pun juga saya singgung walaupun mungkin sedikit, intinya kerjasama. Dan nyun ngapunten, eh, memang ada beberapa kendaraan yang menerabas dari arah selatan, dari jalan apa Ustadz Fahri? Sunan Ampel Ustadz Fahri ya. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Itu pun juga nyun punten, di jalan itu selain sempit juga parkiran mobil yang berbelok-belok itu di bagian titik-titik belokan itu juga luar biasa. Apalagi kalau sudah ada satu mobil saja, jalan itu sudah tertutup, sehingga mohon tidak sampai melewati dari arah sana, kecuali sekali lagi kecuali pada saat kondisi-kondisi hujan ya, itu biasanya satpam dengan apa akan paham begitu ya, akan dialihkan yang semula dari masjid ke arah kanan, itu insya Allah akan dialihkan ke arah selatan, yaitu di depan sekolah. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin, mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin saya kembalikan ke Ustadz Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz Hadi Basuni yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua, terutama kita yang ayah bunda yang menggunakan roda empat ketika antar jemput putra putrinya. Jadi ini memang perlu kita sama-sama dukung karena kita ada di tengah kampung seperti itu ayah bunda, sehingga warga juga menginginkan kenyamanan ketika mereka beraktivitas. Juga kita juga sama ketika kita mengantar dan menjemput putra putri kita, itu tidak ada kendala dalam antar jemput putra putri kita. Tadi sudah diberikan beberapa alternatif solusi-solusi dari sekolah. Monggo kalau memang harus pakai mobil, maka kita mengharapkan tidak parkir. Itu intinya adalah kita tidak parkir di sepanjang jalan Raden Patah. Itu harapan dari warga sehingga kelancaran arus kendaraan selama kita mengantar dan menjemput putra-putri kita tidak saling mengganggu atau mengganggu dari warga sekitar. Itu harapan kita. Baik, Ayah Bunda, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang perlu kita diperjelas dari Ayah Bunda. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak Ahmad Heri, ge. Betul Ustaz. Monggo Bapak. Sebelumnya terima kasih yang saya hormati Ustaz Hadi dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya mengikuti untuk Zoom kali ini. Kebetulan juga ini yang sebelumnya sudah dibahas berkali-kali ya Ustaz ya. Sebelumnya. Jadi kebetulan untuk tahun ini Ustaz, 3 anak saya itu sekolah di Al-Furqon. Jadi yang satu ada di PAUD, yang satu ada di TK, dan tahun depan ini masuk SD, dan yang paling besar ini di kelas 5, jadi tahun depan kelas 6. Sebenarnya untuk masalah kendaraan ini memang jadi problematika yang bagi saya sendiri yang harus mengantar 3 anak itu agak merepotkan Ustaz. Nah, untuk tadi solusi-solusi jangka pendeknya memang sudah bagus, cuman mungkin dari pihak sekolah atau pihak yayasan itu bisa memetakan memang kalau yang pertama jadi ada antar jemput, seharusnya bisa dipetakan. Jadi murid-muridnya ini daerah mana yang paling banyak. Mungkin kalau membuat itu harus sudah dipetakan. Terus kemudian solusi jangka pendek yang kedua, ya saya setuju mungkin kendaraan, mungkin sekarang wali murid kebetulan kendaraannya sudah banyak yang memakai roda 4. Jadi menggunakan roda 2 untuk yang jarak rumahnya lebih dekat, mungkin itu salah satu alternatif untuk jangka pendeknya. Tapi ini masukan sebenarnya ini Ustaz, untuk masukan jangka panjang mungkin juga bisa disampaikan ke yayasan. Itu sekolah Al-Furqan ini kan sudah cukup baik Ustaz. Terus kemudian anak-anak saya juga saya sekolahkan di Al-Furqan karena memang untuk Al-Furqan ini cukup baik untuk pendidikan. Memang yang saya keluhkan ini lokasi. Mungkin tidak untuk jangka panjangnya, apakah dari pihak sekolah dan yayasan ini tidak ada keinginan untuk punya sekolah di tempat lain atau di lokasi lain seperti SD yang lain gitu Ustaz. Ya ini masukan saja mungkin untuk jangka panjang ya. Jadi karena untuk tempat mungkin untuk ke depan ini kan mungkin problem ini akan terus berulang seperti ini Ustaz. Kalau misalkan ini jadi pertimbangan jangka panjang dari pihak yayasan atau gimana kan, ini anak saya yang paling kecil ini masih di PAUD, yang kemudian mungkin masih 8 tahun ke depan juga akan pindah ke SD Al-Furqon dengan problematika
problematika yang sama juga dengan hal seperti itu. Jadi menurut saya mungkin hal ini juga bisa jadi masukan untuk pihak yayasan dan manajemen sekolah, apakah tidak ada keinginan untuk membuka sekolah di tempat lain yang memungkinkan secara fasilitas itu, terutama untuk soal kendaraan juga bisa memadai. Mungkin itu, Ustaz. Langsung Ustaz Fahri. Baik, terima kasih Pak Ahmad Heri atas Pak Ahmad Heri sampun. Sampun Pak. Oke, ngapunten saya mute. Oke, matur nuwun. Monggo Ustaz Basuni. Ustaz Basuni masih di mute. Mikrofon Ustaz. Oh, nggih, ampun ya. Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Jadi untuk pemetaan lokasi per kelas sebenarnya sudah mulai kita lakukan. Ampun, alhamdulillah. Cuman memang nanti tinggal akan lebih fokus langsung ke wali murid untuk kami sampaikan. Lalu yang berikutnya memang sekali lagi Bapak, dengan kemarin ya kejadian kemarin sebenarnya yayasan sudah mulai berupaya untuk survei beberapa tempat gitu ya, survei beberapa tempat. Tapi itu hanya sebatas yang bisa kami sampaikan bahwa memang dan tahu persis bahwa memang sudah melakukan itu, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita harapkan berkenaan dengan minimal pengurangan pemecahan dari jumlah siswa yang saat ini 750 sekian itu nanti bisa dipecah menjadi 2 atau bagaimana. Ini nanti yayasan yang punya kebijakan, tapi yang pasti sekali lagi mohon doanya itu sudah ada upaya ke arah sana. Jadi ya kalau saya sampaikan, kalau kami yang ada di teknis pelaksana mungkin hanya bisa menyampaikan dan mendoakan, dan alhamdulillah walaupun mungkin itu kami sempat juga ikut diajak untuk survei, hanya ikut gitu ya, berkenaan dengan kebijakan itu nanti di yayasan, tapi paling tidak memberikan upaya rasa senang begitu ya, bahwa ternyata juga yayasan pun juga sebenarnya sudah ada upaya untuk ke arah sana. Jadi paling tidak nanti apakah nanti ada SD Al-Furqon 1, lalu Al-Furqon 2 dan seterusnya seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya, mohon maaf saya sambil mudik soalnya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan Ustaz bisa berkembang lebih besar nanti Al-Furqon. Amin. Terima kasih. Syukur Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ahmad Heri. Berikutnya Bunda Nadia dan Bunda Sakif, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten juga lagi di jalan ya Ustaz. Ya. Hanya satu hal saja yang ingin kami sampaikan. Ini sebenarnya kalau saya nggak salah ingat sosialisasi yang kedua ya Ustaz ya. Dengan tema yang sama, kalau saya nggak salah ingat mungkin di bulan lalu sudah ada sosialisasi tentang lalu lintas menikah ya Ustaz ya. Oke, Bunda, monggo dilanjut. Ya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya hanya dari berapa tahun mengantar anak-anak, karena kebetulan saya dua-duanya yang mengantar jemput saya selalu. Yang saya perhatikan sebenarnya memang
ngapunten, yang parkir itu hanya mobil itu saja. Jadi mohon bantunya mungkin lebih dipertegas dalam artian bisa dibantu untuk foto mobilnya, platnya, minta tolong security, kemudian disampaikan langsung ke yang bersangkutan. Jadi setelah apalagi setelah sosial sebenarnya sudah ada perubahan. Cuman yang saya perhatikan 1, 2 sampai 5 mobil yang parkir menikah mawon Ustadz. Jadi saya takutnya sosialisasi yang sudah 2 kali ini tidak tersampaikan kepada beliau-beliau yang ini gitu. Jadi mohon bantuannya bagaimana supaya tersampaikan langsung, karena mungkin waktu Zoom beliaunya sibuk atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya yang saya perhatikan hanya itu mawon. Nonton Ustadz, mohon bantuannya. Jadi kalau kami yang menegur langsung kan agak serba salah Jadi mohon bantuan sekolah. Dari beberapa kali yang saya perhatikan kondisinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Oke, Bunda. terima kasih Bu, hati-hati di jalan. Oke. Jadi pasca sosialisasi, alhamdulillah sebenarnya banyak perubahan. Cuman memang sekali lagi pasca sosialisasi ada perubahan jam, yang di situ jam perpulangan, sehingga juga memang yang biasanya pulangnya normal begitu ya, ada perubahan ujian, setelah itu kegiatan akhir semester, itu juga sedikit banyak juga memang kemarin menyebabkan mungkin bisa jadi penjemput juga yang biasa jemput jam 3, ada perubahan jam 12 dan sebagainya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau dari wali murid Ibu sudah luar biasa. Sekali lagi sudah luar biasa. Artinya hanya mungkin kemarin sempat kejadian memang ada wali murid yang berupaya untuk menjemput, yang di situ sudah sampai 2 kali 3 kali berputar gitu ya. Itu nanda itu belum datang, dan ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan miss sehingga putranya itu tidak segera ke masjid, karena memang ada saat itu kami maklumi itu kesalahan dari pihak dari sekolah, sehingga dari security memutuskan untuk memarkirkan. Tapi kalau dari pasca sosialisasi yang memang nyuwun ngapunten ini yang kami undang hanya yang beroda 4. Kalau yang sebelumnya itu semua wali murid kalau sebelumnya. Jadi ini kami hanya ingin menegaskan kembali. Jadi intinya di situ, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Ustadz Fahri kemarin menyampaikan dari pihak Satlantas gitu ya, dari pihak Satlantas, Bapak pokoknya kami minta bantuan, terutama ya memang kalaupun ada dari wali murid itu ada yang parkir dan sebagainya, ya kami juga akan melakukan mencoba secara langsung memberitahu. Kalaupun tidak, kami mohon dibantu untuk mendampingi perihal ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahkan nyuwun ngapunten, jadi sempat ada wali murid itu, ada warga yang bertanya kepada salah satu wali murid, ada kendaraan yang terparkir pas di depan gang 7, depan masjid itu, pas mendekati belokan Ibu di situ. Jadi pada saat bertanya warga di situ, ternyata warga itu tidak tahu bahwa memang kendaraan itu adalah kendaraan dari warga situ sendiri. Jadi sekali lagi untuk sementara memang parkir kendaraan yang memang itu punya warga, milik warga, itu bukan wewenang kami, bukan bagian dari kami untuk mengingatkan, tapi paling tidak sekali lagi untuk kami, kita semuanya, termasuk SDM kami yang Ustadz Fahri mungkin pernah membawa mobil, sekarang tidak lagi parkir di daerah sana, Ustadz Amri juga begitu, sehingga jalannya itu juga berjalan lancar. Lalu mungkin nyambung bahwa untuk rambu-rambu
ini sudah jadi. Cuman memang ada yang salipan itu yang memang sekali lagi kita akan kuatkan kembali dan setiap hari melalui fire dan sebagainya, walaupun berupa sepeda motor tapi melawan arus itu pun juga sedikit banyak akan mengganggu jalannya jalannya kendaraan, kelancaran kendaraan untuk bisa keluar dari Jalan Raden Patah. Jadi seperti itu, Ibu. Insya Allah, Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ustadz Fahri. Berikutnya dari Bunda Abrisam dan Mbak Ku ini, disilahkan. Ya Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk masalah penjemputan dan pengantaran dengan mobil ini memang sudah menjadi masalah yang bertahun-tahun ya Ustadz. Sejak anak pertama saya masih di sana sampai sekarang sudah SMP kelas 8. Memang sulit untuk mencari solusi untuk menjadi penengah antara sekolah, wali murid, dan warga. Maka saya ingin memperkuat usul dari Bapak yang pertama tadi bahwa memang sudah saatnya SD Al-Furqon ini untuk mengembangkan mengembangkan sekolahnya mungkin dengan pindah atau dengan membuat 2 sekolah begitu Ustadz, seperti sekolah yang lain seperti kita ketahui mungkin kita sebut SD Al-Baitul Amin, kemudian SD Pelita Hati yang sudah pindah dari tempat yang lama. Ya, karena memang untuk solusi-solusi tadi memang untuk jangka pendek dan jangka panjangnya kita membutuhkan solusi yang lebih solutif untuk kami wali murid begitu Ustadz. Dengan SPP yang non sewu yang sekarang kan anak saya yang kelas 3 sudah 1 juta ya Ustadz. Sudah sewajarnya kalau apa yang kita dapat gitu juga Ustadz ya seimbang begitu loh Ustadz, meskipun dari segi selain lalu lintas ini dari segi pendidikan dan agama sudah luar biasa kalau SD Al-Furqon ini Ustadz. Saya sendiri alumni dari SD Al-Furqon Ustadz, dari 30 sekian tahun yang lalu sudah di situ, jadi sepertinya memang sudah waktunya untuk berkembang lagi. Kemudian yang kedua Ustadz, saya mohon kalau memang ada pertemuan antara wali murid dan guru membahas tentang ini lalu lintas, pihak yayasan mohon untuk dihadirkan Ustadz. Jadi pihak yayasan juga mendengar gitu Ustadz, keluhan-keluhan dari wali murid seperti apa gitu, dan bisa memberikan solusinya bagaimana. Karena kalau kami paham bahwa yang memegang peranan ini yayasan gitu Ustadz. Gitu. Jadi kuncinya ada di yayasan. Jadi mohon misalnya ada pertemuan begini bisa ikut dihadirkan juga. Gitu saja Ustadz, semoga SD Al-Furqon makin baik ke depannya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini nanti insya Allah terekam, jadi nanti akan kami teruskan, insya Allah. Matur nuwun. Mungkin langsung ke Kami lanjutkan. Terima kasih Bunda Abrisam. Mudah-mudahan harapan Bunda dan kita semuanya, pastinya kami juga yang ada di dalam ini, doanya seperti itu juga Bunda. Baik, kami lanjutkan ke Bunda Fatir. Kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahri atas waktunya. Sebetulnya saya maunya enggak jadi angkat tangan karena sudah terwakilkan. Hanya saja kalau boleh sedikit saya juga memberikan memberikan tambahan Ustadz. Sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah sudah memberikan fasilitasi seperti ini sehingga juga akhirnya kita juga ada solusi, ada alternatif lain dalam menanggulangi masalah pelik ya. Karena saya juga tergolong orang lama dari anak saya yang pertama Siva yang sudah SMP kelas 2, jadi memang masalah pengantaran dan penjemputan ini memang sudah masalah yang sudah mengakar dari lama, dan memang sebaiknya memang ada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Saya setuju dengan wali murid Bapak Ahmad
Heri yang pertama mengusulkan dan saya mengaminkan. Hanya saja saya sedikit mau menambahkan bahwa sebenarnya untuk masalah kenapa kok tidak mengantar roda 2, roda 4, kenapa harus memaksakan dengan roda 4? Karena begini Ustadz, masing-masing wali murid ini memiliki masalah atau kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau sebenarnya ingin diungkapkan juga ya sebenarnya ingin kita juga ngantar roda 2, tapi qadarullah saya tidak bisa. Tidak punya SIM-C. Kemudian ada juga sekalian yang mengantar sekalian dengan orang tua yang bekerja. Kemudian anaknya juga yang diantar tidak hanya satu, misalnya 2 atau 3. Sehingga kalau motor kan susah ya Ustadz, jadi memang harus memakai kendaraan roda 4. Nah, di sini saya juga berpikir bahwa sebaiknya sekolah itu juga menyediakan fasilitas parkir. Nah, jadi karena qadarullah SD Al-Furqan ini terletak di kecepit ya di tengah-tengah perumahan, mungkin ya memang awalnya dulu SD Al-Furqan duluan ya yang ada di situ, tapi kita juga nggak bisa egois ya, maksudnya bahwa saat ini sudah berkembang menjadi pemukiman, perkampungan, dan mereka juga punya hak yang sama dengan SD Al-Furqan, punya hak untuk hidup nyaman, hidup bersih dari polusi. Mungkin kalau kendaraan parkir dihidupkan, AC hidup, kan asap kendaraannya juga mengganggu. Nah, itu kami sadar seperti itu. Tapi kami juga gimana ya Ustadz, sebagai wali murid juga bingung juga gitu. Kalau misalnya dipaksa harus berpindah ke roda 2 gitu, sementara itu juga nggak bisa gitu Ustaz. Jadi memang harus ada solusi lain. Dan untuk masalah relokasi dan yang lainnya itu saya juga setuju. Karena gini, kami semua menaruh harapan yang sangat besar terhadap SD Al-Furqan. Alhamdulillah sejak anak pertama, kedua, dan nanti yang akan masuk lagi yang ketiga ini kami mempercayakan kepada SD Al-Furqan. Dan kami yakin SD Al-Furqan tidak akan stagnan seperti ini saja. Pasti kedepannya akan berkembang jauh lebih baik dan lebih bagus lagi dengan jumlah peminat yang lebih banyak lagi. Sehingga masalah perparkiran antar jemput ini itu juga memang tidak bisa dipikirkan hanya dalam jangka pendek ini saja. Sehingga kita juga butuh solusi jangka panjang untuk memfasilitasi peminat-peminat yang, ya maaf ya Ustadz, kadang kalau saya dengan teman-teman yang anak-anak saya kan masih TK, kita kalau tanya anaknya mau masuk mana gitu, masuk sini gitu, kok nggak kayak SD Al-Furqan, aduh males ini antar jemputnya. Itu nun sewu Ustadz, itu ada ya yang seperti itu, aduh males nanti ini antar jemputnya ribet. Jadi amat sangat disayangkan sekali kalau misalnya hanya karena hal itu menjadi alasan para peminat ini tidak menuju SD Al-Furqan gitu. Jadi kami memiliki harapan yang besar kepada SD. Semoga SD Al-Furqan ini bisa mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih solih, sehingga itu tadi masukan-masukan ini intinya tuh karena kami punya harapan yang lebih besar terhadap anak-anak kami sekolah di sana gitu Ustadz. Jadi semoga bisa solusi jangka panjang tadi, ada misalnya relokasi atau tahap 1, tahap 2 itu bisa dipikirkan oleh pihak sekolah. Lalu yang kedua Ustadz, nun sewu sebelumnya, untuk masalah yang ini security ya Ustadz, kadang itu saya heran ya, antara misalnya mobil yang satu dengan mobil yang dua agak perlakuannya agak berbeda. Jadi misalnya ada satu mobil tuh anaknya itu belum ada di masjid, itu masih di sekolah, tapi ditungguin gitu Ustadz sampai anak itu datang. Tapi kadang ada mobil yang lain, atau saya juga pernah gitu kalau misalnya anaknya belum ada gitu, sebentar langsung disuruh muter lagi gitu. Jadi kenapa ada perlakuan berbeda seperti ini gitu? Ya mungkin tadi salah satu alasannya yang tadi itu yang sudah Ustadz Hadi sampaikan. Saya juga dulu termasuk yang sangat mengapresiasi para bapak security gitu. Tapi setelah saya melihat ini dampaknya tidak baik, itu sudah saya stop sejak dahulu kala. Jadi seandainya mau memberikan, sebaiknya lewat pihak sekolah. Jadi lewat Ustadz Basuni atau siapa untuk diberikan
kepada para bapak-bapak security ini sehingga adil. Jadi tidak apa ya? Oh, karena ini sering memberikan, yang ini tidak gitu. Jadi lebih baik memberinya itu lebih tertutup begitu, Ustaz. Ya, mohon maaf kepanjangan, itu saja. Semoga SD Al-Furqon selalu dalam keberkahan dan selalu dalam perlindungan Allah dan semakin maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Jadi Ustaz. memang, sekali lagi kami pihak sekolah memahami kondisi yang ada di masing-masing wali murid. Jadi satu contoh mungkin kemarin Bunda yang kemarin waktu wawancara ya, yang rumahnya Argopuro itu. Jadi beliaunya menyampaikan ayahnya jelas tidak bisa mengantar, lalu hanya saya Ustadz yang bisa mengantar dan saya tidak bisa pakai sepeda motor lah. Kondisi-kondisi itu memang ya kami maklumi gitu perihal itu. Jadi sekali lagi yang pasti perihal ayah dan bunda menggunakan roda 4 atau tidak itu kan pasti ayah bunda sudah melihat menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing. Lalu berikutnya Ustadz Fahri mungkin di sini juga memang sekali lagi Bapak Ibu ada yang menanyakan berkenaan dengan lalu lintas. Sebenarnya di awal kalau bahasa kami mengutip dari salah satu warga waktu silaturahmi itu memang pada 7 tahun yang lalu memang setelah ada komunikasi juga pada saat itu memang ada kesepakatan ayah dan bunda. Jadi kesepakatan bahwa sebenarnya warga pun juga ikut mengikuti jalannya lalu lintas itu. Cuman kan memang sekali lagi mungkin dari warga yang mungkin merasa rumahnya lebih dekat dari jarak daripada muter itu juga menjadi hal yang mungkin menyebabkan beliau-beliaunya mengambil arah yang berlawanan. Jadi kalau itu biasanya security akan mengambil sikap. Jadi kalaupun itu roda 4 maka berupaya mengikuti arus yang sudah disepakati. Kalaupun sudah memaksa dan betul-betul memaksa, memang kami pesan ya intinya dikawal sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Dan sampai sempat mungkin pernah terjadi memaksakan diri dan diberi masuk, akhirnya karena kondisi memang tidak memungkinkan harus mundur lagi. Jadi memang seperti itu. Lalu berikutnya yang berkenaan dengan tempat parkir, sebenarnya kami juga termasuk tempat terminal anak-anak ini juga kami kemarin sempat berpikir ke arah sana. Satu contoh di lahan depan masjid itu sebenarnya sudah kami berupaya untuk walaupun mungkin minimal kami kontrak, ternyata kan itu agak kesulitan karena memang pernah juga sempat mau disewa masjid, ternyata masih belum diperkenankan. Jadi seperti itu. Dan memang sekali lagi secara umum dari masukan-masukan yang ada, memang jangka panjang tadi yang disampaikan sebagian besar, memang harapannya Al-Furqon sudah mulai ada upaya untuk memecah begitu ya. Jadi ada AF1, AF2, mudah-mudahan sampai AF3 dan seterusnya. Dan ini sekali lagi nanti akan sekali lagi kami sampaikan seperti itu. Mungkin itu Ustaz Fahri. Baik, berikutnya dari Wali Murid Nanda Ega, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ustadz Basuni dan juga Ustadz Fahri ya di sini. Untuk SD Al-Furqon, lokasi di sana itu memang sudah dari dulu dan saya adalah salah satu alumni juga dari SD Al-Furqon yang memang kalau dulu mungkin
warga itu masih anak cucunya belum banyak kali ya Ustadz ya. Kalau sekarang sudah beranak pinak, jadi yang dulunya masih sepi, sekarang juga karena kondisi dari wali murid juga banyak yang menggunakan kendaraan roda 4. Apalagi mungkin kalau lokasinya kondisinya pada saat hujan itu yang memang kita juga mau pakai motor itu kayak nganterkan anak-anak. Mungkin kalau kitanya yang kehujanan tuh masih nggak apa-apa, Ustadz. Tapi kalau anak-anak sendiri karena memang mereka harus masuk sekolah dan kondisi kadang siang juga kadang hujan gitu. Jadi dari para ayah dan bunda tadi, saya mungkin hanya menambahkan aja, mungkin dari parkir sudah sangat terkurangi, Ustadz. Yang saya lihat memang sudah longgar sebenarnya. Cuman mungkin ada saran lagi untuk selokan itu, Ustadz. Selokan yang di depan-depan rumah warga, kalau misalkan dari pihak yayasan atau pihak sekolah ini bisa merangkul warga kaitannya untuk menutup. Jadi selokannya tuh tetap ada, cuman ditutup ya dicor ya Ustadz ya. Jadi itu akan memperlebar jalan sebenarnya. Karena kan selama ini yang membuat salah satu itu susah untuk kita berpapasan kan karena adanya kendala dari kanan kiri ya. Selokan itu ada di kanan kiri, sehingga kami juga dari mobil ataupun dari motor terkadang, apalagi kalau papasan dengan warga sendiri yang keluar dari gang secara tiba-tiba, itu terkadang juga kesulitan. Jadi mungkin dari pihak sekolah bisa berkolaborasi dengan warga dan juga dengan Pemkab tentunya, karena untuk gorong-gorong atau selokan kan harus ada pengajuan ke pihak-pihak tertentu juga Ustadz gitu. Jadi mungkin kalau itu ditutup, insya Allah lebih longgar lah dari kanan kiri itu, karena dari warga sendiri mungkin banyak yang tidak menginginkan ada parkir di depan rumah, sehingga mereka itu meletakkan pot-pot bunga, dan itu juga salah satu hal yang lebih membuat jalan tuh semakin sempit lagi gitu loh, padahal di depannya sudah tidak ada selokan yang maksudnya masih bisa untuk lewat, tapi karena yang tuan rumahnya itu meletakkan pot-pot bunga, jadi itu menjadikan salah satu juga yang bikin ruwet di jalan gitu Ustadz. Kemudian mungkin kalau di depan sekolah itu untuk ini ya Ustadz, untuk penjual makanan itu mungkin lebih diberi space lagi, tempat untuk mereka berjualan. Mungkin kendalanya nanti kalau yang dijemput motor ya mungkin sampai di depan sekolah. Kalau untuk yang mobil saya rasa nggak sampai ke sana. Mungkin itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Ega ini termasuk cucu murid Ustadz. Oh, Masya Allah. Cucu murid. Terima kasih Mbak Dita kan ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi masukan yang luar biasa, termasuk mungkin tadi pengecoran di selokan-selokan itu juga lumayan sebenarnya, hampir setengah meteran itu mungkin, itu pun juga luar biasa. Kalaupun di situ ada kendaraan warga yang diparkir kan paling tidak juga parkirnya agak minggir ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi kayaknya Ustadz Fahri dari masukan tadi itu termasuk chat yang sudah ada di sini, memang sebagian besar ya harus nanti kita akan sampaikan, terutama dari jangka panjangnya. Untuk memperkuat dari niatan yang sudah dilakukan yayasan, sekali lagi yang sudah berkeliling nyun ngapunten. Jadi ini sebenarnya berkelilingnya daerah Gebang, sampun, daerah Seruji, sampun. Jadi ini masih istilahnya mempertimbangkan beberapa hal. Jadi seperti itu. Berkenaan dengan lain-lainnya,
nanti yang solusi-solusi termasuk yang memang secara teknis itu menjadi wilayah kami, insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menguatkan kepada teman-teman yang ada di dalam, termasuk tadi itu Bunda dari siapa tadi, mungkin dari Satpam yang mungkin sekilas perlakuan kepada yang satu kok dengan yang lainnya kok berbeda, ya. Yang ini kalau dulu mungkin bahasanya kalau ini diangkat tasnya dibawakan, yang satu kok dibiarkan, gitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Sehingga sekali lagi memang untuk menghindari itu semuanya, ya memang kami pesan diberi senyuman saja sudah luar biasa teman-teman. Syukur-syukur senyumannya nanti ya mungkin tambah senyuman yang lebih lebar lagi, gitu. Tapi bukan personal, tapi mungkin secara keseluruhan. Tapi sekali lagi itu bukan harapan kami perihal itu untuk memohon kepada jenengan semuanya. Jadi itu mungkin Ustaz Fahri, kalau tidak ada yang jelas termasuk yang ada di chat, Ustaz mohon di copy untuk kita tindak lanjuti ke yayasan. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon kepada Ustadz Amri, hostnya mungkin bisa di screenshot untuk chat yang ada di monitor di Zoom ini. Baik, alhamdulillah Ayah Bunda, kegiatan kita dapat kita akhiri. Terima kasih pastinya Ayah Bunda sudah berupaya maksimal bagaimana arus kendaraan roda 4 dalam pengantar dan penjemput untuk putra-putrinya sudah dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan program jangka pendek yang sudah kita sama-sama inginkan, yang sudah sama-sama kita sampaikan, dapat kita jalankan bersama-sama. Dan sepertinya semuanya berharap mudah-mudahan solusi jangka panjangnya ini Ustadz yang harus segera disampaikan ke yayasan. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya pada pagi hari ini didengar, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa segera direalisasikan. Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, demikian rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dapat kita akhiri. Semoga apa yang telah kita sampaikan, kita diskusikan, mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup kegiatan kita dengan doa akhir majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf jika ada salah ucap dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.